Disebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa. Karena itu petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan. 7. Tentang petitum ke-8 menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka tergugat adalah pihak yang kalah. Karena itu sesuai ketentuan yang berlaku, tergugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, petitum ke-8 beralasan untuk dikabulkan. 8. Tentang petitum ke-9 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lain. Menimbang bahwa syarat untuk terkabulnya putusan serta-merta telah diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 1 RBG, antara lain adanya surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan atau yang disangka oleh pihak lawan adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat. Kemudian adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dikabulkannya gugatan provisional. Menimbang bahwa berdasarkan fakta ternyata penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas. Karena itu, petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dengan tolaknya petitum ke-6 dan ke-9 tersebut, maka gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian. Dan dengan dikabulkannya sebagian gugatannya, maka gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak. Mengingat ketentuan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam provisi menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah dan memenuhi sesuai jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, serta di desa Pulau Brut, Anu Batu, Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, dengan sertifikat hak guna usaha nomor 27 dengan luas 5.769 hektar, sebagaimana ternyata dalam gambar situasi nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat berlokasi di Kabupaten Provinsi Aceh, dahulu Nagro Aceh Darussalam. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materi secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar 114.333.419.000 rupiah. 4. Memerintahkan tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas lebih kurang 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur tanggal 25 Agustus 2011 dan 25 Ramadan 1432 Hijrah nomor 552-DP2T-5322-2011 seluas 1.600 hektar yang terletak di desa Pulau Brut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar 251.765.250.000 rupiah, sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar 5 juta rupiah per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 10.946.000 rupiah. 8. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2013 oleh Rahmawati Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Nopatiana Sarjana Hukum, dan Iwan
Umum. Ketua Majelis Selama-Mati, Hakim Anggota Rahmat Padiana Sarjana Hukum 2 Junta 2 dan Wilayah Sarjana Hukum, Panitera Pengantin Mujian Sarjana Hukum. Saudara penggugat dan tergugat, putusan ini sudah dibacakan, namun putusan ini belum merupakan putusan yang final sepanjang penggugat dan tergugat tidak menerima putusan ini. Kepada penggugat dan tergugat diberi hak untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam tenggang waktu 14 hari. Dengan berakhirnya putusan ini, maka berakhir persidangan ini dan sidang dinyatakan